yang kedua, kaum wanita saja. Sama-sama kasih besar. Kasih besar. Oh, kasih besar. Kasih besar. Tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Baik, yang ketiga, kaum pria. Sama-sama kasih besar. Kasih besar. Kasih besar. Tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Amin. Kasih besar yang daripada Tuhan. Kasih setianya tidak terukur, tiada terukur kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Melatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Selamanya kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Hatiku memuji namamu. Tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin saudara. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak, memuji Engkau. Nama Yesus, kuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah mempersiapkan dari rumah apa yang akan kita berikan. Biarlah itu yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami akan memberi, biarlah apa yang kami beri adalah dari hati kami. Apa yang kami beri dengan sukacita Tuhan, bukan dengan sedih hati. Kami memberi karena Engkau Tuhan layak untuk menerima itu. Tuhan, biarlah persembahan, persepuluhan yang akan kami kumpulkan boleh menjadi berkat, boleh dipakai oleh gereja ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan terlebih lagi memasyurkan namamu, memuliakan namamu di dunia ini Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyakkan kasih-Ku ya Tuhan untuk kami memberi. Ini doa kami. Oh, dengarkan. Banyakkan kasih-Ku pada Tuhan. Banyakkan kasih-Ku pada Tuhan. Inilah doaku, oh dengarkan. Pertolonganku, banyakkan kasih-Ku ya padamu, ya padamu. Dahulu dunia ku rindukan, kini sandaranku hanya Tuhan. Inilah doaku, banyakkan kasih-Ku ya padamu, ya padamu. Bait yang ketiga musik saja. Musik saja. Mari kita nyanyikan sama-sama bait ketiga, di saat ajalku. Di saat ajalku ku ucapkan puji kepadamu, Yesus Tuhan. Tak putus doa
kita akan menikmati persembahan dari TK Baptis Negara Indah. Silakan.
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan, kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami hidup sebagaimana yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Tuhan menolong dan memberkati kami, memimpin dan menguasai kami, dan Roh Kudus mengajar kepada kami pada saat ini. Bersabdalah dan kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ini anak-anak TK, setiap kali lihat anak TK tampil, bapak ibunya melihat dirinya sendiri. Dulu waktu kecil seperti apa begitu. Ada yang lucu, ada yang mengemaskan, suara mereka polos, murni, dan membuat kita bersukacita setiap kali melihat anak-anak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Pendeta Stefanus sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kesempatan yang indah ini, dan berkali-kali setiap kali hampir ke Jakarta diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Terima kasih untuk jemaat di sini. Saya harap tidak bosan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh saya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada umat-Nya. Saya akan mendasarkan pembicaraan ini dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar, ini adalah ungkapan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ditulis kembali oleh Yohanes yang menggambarkan kasih Allah kepada kita semua. Kata begitu besar itu merupakan satu lukisan yang disampaikan kepada kita bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kalau kita mendasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, betapa dalam lebar luas kasih Allah kepada kita itu tidak terselami, tidak terpahami oleh kita semuanya. Karena memang begitu besar kasih Allah kepada kita semuanya. Kalau kita mendasarkan pada apa yang dikatakan oleh Yesaya, Yesaya pada awal teksnya mengatakan bahwa sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, akan aku ubahkan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Menggambarkan kasih Allah kepada kita, kasih yang memberikan pengampunan. Karena itu Tuhan mengatakan kepada umat Israel, ayo ke sini, aku ingin berperkara dengan kalian semuanya. Aku ingin menyelesaikan segala urusanmu denganku. Sekalipun dosamu merah, semerah apapun, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi kain kesumba, akan aku ampuni menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Nah, kemudian bagaimana pemazmur menggambarkan kasih Allah kepada kita? Dikatakan kasih setia Allah tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pemazmur ingin dari terbit matahari sampai kepada masuknya, ingin selalu memuja dan memuji nama Allah oleh karena kasih Allah begitu besar dan sangat luar biasa kepada kita semuanya. Lalu Yeremia juga dipakai oleh Allah dalam ratapan mengatakan bahwa kasih setianya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Disiapkan, sediakan untuk kita semuanya. Nah, kalau kasih Allah digambarkan begitu rupa oleh para hambanya kepada kita, tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari, ya kasihnya begitu rupa menyelesaikan segala urusan dengan kita, yang mana dosa-dosa kita dari hari ke hari semakin bertambah-tambah, tapi Tuhan ingin mengubahkannya dan menyucikannya. Ini kasih yang sangat luar biasa. Nah, ketika Tuhan bersabda kepada kita semuanya, kalau aku demikian mengasihimu, hendaklah kamu juga mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ingat ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, aku memberikan kepadamu perintah baru,
yaitu supaya kita semua saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Dari situ sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita paradigma baru, mengubahkan bagaimana cara manusia mengasihi sesamanya, sesuai dengan kasih Allah kepada kita semuanya. Mengapa paradigma baru? Kalau kita mengingat pertanyaan Petrus kepada Yesus, ya, setelah hiruk pikuk yang terjadi dalam pengajaran Yesus di antara orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, Petrus datang, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah?" Nah, 7 kali ini sudah pengampunan yang sangat apa? Luar biasa. 7 kali luar biasa, sebab kadang-kadang kita mengatakan kalau sekali lagi setelah kali yang ketiga tiada maaf bagimu. Jadi kalau kata-kata 7 kali itu sudah pengampunan yang harus selalu dilakukan. Tapi Tuhan Yesus katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali apa? 70 kali 7. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa kita manusia seringkali membatasi kapan, bila mana, sampai kapan kita itu mengasihi. Kita itu saling mengasihi, kita itu tetap mengasihi. Ada 3 kali, bahkan sekali saja sudah tiada maaf bagimu. 2 kali tidak, apalagi 3 kali terlebih lagi. Apalagi diulangi berkali-kali. Wah, sudah sulit bagi kami untuk memaafkan, untuk mengampuni. Bahkan juga ada yang katakan sampai mati tidak akan pernah ada pengampunan. Ini bahasanya manusia. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, di sana juga dikatakan dulu berlaku. Kasihilah sesamamu tapi bencilah apa? Musuhmu. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh manusia. Sampai kapan kita mengasihi? Berapa kali kita mengasihi? Dan tidakkah kita boleh berhenti mengasihi seseorang? Nah, ini ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan seringkali kita dengar. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada perkelahian, ada pertengkaran, ada permusuhan, ada kebencian, ada dendam, ada perceraian. Ya, kita tidak bisa mengingkari kenyataan itu. Karena apa? Memang bahasa kasih manusia berbeda dengan bahasa kasih dari Tuhan Allah. Oleh karena itu pada saat ini kita perlu mendengar dan memperhatikan betul, memahami bagaimana Allah telah mengasihi kita. Bagaimana Allah telah mengasihi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 Tuhan Yesus Kristus menegaskan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Kasih Allah tidak terbatas, tidak terselami, tidak berkesudahan, dan selalu baru setiap hari. Kasih Allah disediakan dan disediakan untuk kita semuanya. Mungkin saya pernah bercerita di sini, suatu kali ada seorang anggota gereja telepon, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." "Ada apa?" "Saya disuruh oleh suami saya pulang ke rumah orang tua saya." Nah, itu ya, disuruh pulang oleh suami saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. "Oh ya, baik." Kemudian saya berkunjung ke rumah itu, tutupan semuanya dan tidak ada seorang pun. Lalu saya WA kepada orang ini atau suaminya, kita tidak pernah bisa berhenti untuk berbuat salah. Bahkan semakin kita berusaha untuk berhenti berbuat salah, semakin kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa berhenti berbuat salah. Sebab pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita selama kita masih hidup bisa menghilangkan kemungkinan berbuat salah. Lalu saya garis bawahi, kalau untuk kesalahan seseorang yang paling kita kasih sekali, 2 kali, atau 3 kali, kemudian kita mengatakan sudah tidak ada maaf bagimu, bagaimana kalau Allah juga berhenti memaafkan kita? Bagaimana kalau kemudian Allah juga berhenti apa? Memaafkan kita. Siapa yang rugi? Siapakah yang rugi? Halo? Ya kita sendiri. Lalu tidak sampai beberapa hari, tidak sampai 1 hari. Ibu ini sudah menit, "Pendeta, saya sudah boleh pulang." Sudah boleh pulang. Jadi suaminya langsung panggil dia pulang kembali. Sampai sekarang rukun, damai, dan bahagia keluarga ini. Ini memberitahukan seandainya Tuhan berhenti mengasihi dan berhenti mengampuni kita, apa jadinya kita? Karena itu di sini
Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kita, mengajarkan kepada kita begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Memang mudah untuk dikatakan, bahkan mudah untuk diajarkan. Kita harus selalu mengasihi, kita harus mengampuni dan selalu mengampuni. Mudah untuk dikatakan. Benar atau benar? Ya, benar. Sebab kita melihat kepada diri kita sendiri memang benar demikian. Kita kadang-kadang merasa tidak bisa tidak harus marah. Tidak bisa tidak harus memaki-maki. Tidak bisa tidak harus bersungut-sungut. Tidak bisa tidak harus geram. Oleh karena kita merasa orang lain merugikan kita, orang lain menyakiti hati kita, orang lain dan seterusnya. Ya, kemudian kita sendiri bisa melihat, oh ternyata memang acap kali seringkali kita sulit untuk betul-betul mewujud nyatakan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Karena itu Yohanes memberitahukan kepada kita, kasih Allah kepada kita itu begitu besar. Begitu besar. Oleh karena itu, kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Tidak boleh berhenti hanya di mulut saja. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 di sana katakan, anak-anakku mari kita mengasihi. Bukan berhenti pada lidah atau bibir saja. Tapi mari kita kasih dengan perbuatan dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 ditegaskan begitu. Jadi jangan hanya berhenti pada kata-kata, pernyataan atau rayuan-rayuan, tetapi harus betul-betul diwujud nyatakan, harus dibuktikan. Oleh karena itu di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Wujud nyata kasih Allah kepada kita yaitu dengan mengaruniakan. Kata mengaruniakan artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang sebetulnya tidak pantas untuk mendapatkan pemberian. Ya, sebetulnya tidak pantas mendapatkan pemberian karena apa? Kalau dalam bahasanya Yesaya, umat Allah itu sudah sedemikian dikasihinya. Keledai itu mengenal palungannya, gitu ya. Dan lainnya mengenal kandangnya, tapi umatku tidak mengenal siapakah Tuhannya. Itu saking bangetan manusia itu, saking begitu sangat, sebetulnya tidak masuk akal kalau begini. Tapi memang kenyataannya tegar tengkuk, keras kepala, semaunya sendiri, bandel, itu sifat watak yang digambarkan oleh Yesaya tentang umat Allah, Tetapi sekalipun demikian, Allah selalu membuka kedua tangan, membuka pintu pengampunan. Kasih-Nya begitu luar biasa. Ditunjukkan, dinyatakan dengan mengaruniakan. Kata mengaruniakan sesungguhnya kita tidak pantas, kita tidak layak. Harusnya kita dihukum, harusnya kita dibinasakan. Tetapi Allah membuka kedua tangannya dan tetap menyatakan kasih-Nya dengan apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata-kata tunggal ini sebenarnya memberitahukan, kalau dijelaskan, betulnya miliknya satu-satunya yang paling dan amat sangat berkah, ya hanya itu. Hanya itu. Ini untuk menggambarkan begitu dan betapa besar kasih Allah kepada kita semuanya. Yang paling berharga, yang paling bernilai, yang satu-satunya miliknya yang tidak pernah bisa diukur nilainya oleh karena amat sangat bernilai. Diberikannya kepada kita. Diberikannya kepada kita. Maksud dan tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai bentuk dan wujud kasih-Nya kepada kita adalah supaya kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa kita. Supaya kita tidak dibinasakan dengan bertambah-tambahnya dosa kita. Melainkan supaya kita beroleh totalitas keseluruhan pengampunan dosa-dosa kita sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Paulus memberikan penegasan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kasih-Nya kepada kita.
anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu jangan mengasihi dengan ungkapan-ungkapan perkataan yang begitu manis saja. Tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan, ditunjukkan, diimplementasikan dengan tindakan yang konkret. Sehingga orang yang kita kasih merasakan diberkati, merasakan dampak positif dari perbuatannya itu, perbuatan kita itu. Kita harus betul-betul mewujud nyatakan kasih kita kepada setiap orang, sebagaimana Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu perintah yang baru, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Seperti Kristus telah mengasihi kita, semuanya jadi ukuran, parameter, standar, dan otorisasi kasih kita diubahkan. Dari ukuran dan parameter dunia 3 kali saja, 4 kali saja, 5 kali saja, 7 kali saja, selesai. Itu ukuran dunia. Dirubahkan ukurannya dirubahkan, yaitu mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi sama seperti bagaimana Allah telah mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Yang kemudian dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semuanya. Seperti seorang suami yang kemudian sadar, iya, saya sendiri tidak pernah bisa berhenti untuk tidak berbuat salah. Bahkan semakin saya berusaha untuk berhenti berbuat salah, saya sadar bahwa saya gagal menghentikan usaha saya ini. Kalau bahasanya Paulus, setiap kali kita tahu standar mutu kehidupan yang benar itu adalah firman Tuhan, dan setiap kali saya berkaca dari Taurat Tuhan, saya sadar bahwa saya ini orang berdosa. Tidak mungkin saya totalitas 100% hidup sebagaimana tuntutan Taurat. Tidak mungkin. Jadi kita tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh karena Taurat. Karena apa? Setiap kali Taurat dipakai sebagai ukuran dan parameter kebenaran dalam hidup kita, kita selalu ketemu kita ini orang berdosa. Kita ini orang bersalah, kita ini perlu penebus. Dan Allah telah turun tangan, menunjukkan kasih-Nya kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu timing yang paling strategis mewujudkan dan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita adalah ketika atau bila mana kita disakiti. Ini sulit ya. Pada saat mana kita disakiti, pada saat itu kasih kita tunjukkan dan kita nyatakan. Sebab apa? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, banyak orangnya. Kalau kita mengasihi orang yang memperhatikan kita, hampir semua orang berbuat begitu. Bahkan penjahat pun mengasihi orang yang mengasihinya. Tapi bagi kita adalah mengasihi bahkan ketika kita disakiti. Oleh karena itu di dalam Roma pasal yang ke-18 dikatakan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jadi waktu yang paling strategis menunjukkan dan mewujudkan kasih-Nya atau puncak penilaian benar dan tidaknya kita mengasihi adalah ketika kita disakiti. Apakah yang keluar dari mulut kita, Bapa ampunilah mereka, ampunilah dia, sebab mereka atau dia tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Atau kita melaknatnya, atau kita mengutuknya, atau kita memaki-makinya, atau kita bersungut-sungut. Nah, ini kontradiksi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sementara perintah Tuhan untuk kita adalah mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Mewujud nyatakan kasih-Nya kepada kita justru ketika kita masih berdosa. Mewujud nyatakan kasih-Nya kepada kita justru ketika kita masih berdosa. Jadi di dalam bahasa hidup kita sebagai orang yang percaya tidak akan pernah lagi keluar tidak ada maaf bagimu. Cukup sekali saja, cukup kali ini. Besok sudah tidak ada lagi kesempatan untukmu mendapatkan pengampunan. Ya,
Kemudian juga tidak akan ada bahasa dari mulut kita, tidak ada maaf bagimu. Sampai mati, kesalahanmu tak akan pernah aku lupakan. Tidak akan pernah ada kata-kata seperti itu. Mengapa? Karena di sini jelas sekali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib ketika kita sedang melukai hatinya. Ketika manusia-manusia itu mengolok-olok, meludahi, mencerca, menista, yang keluar dari mulut Yesus adalah ampunilah mereka. Apakah kita bisa Pak Pendeta berbuat begitu? Kita lihat Stefanus. Nah, ya, Stefanus. Ketika dicaci maki dan kemudian satu persatu orang itu melempari batu. Apa yang keluar dari mulut Stefanus? Ampunilah mereka. Ternyata kita juga apa? Bisa. Manusia juga apa? Manusia biasa juga apa? Bisa. Ampunilah mereka. Dari ungkapan kata yang begitu luar biasa menunjukkan dan wujudkan kasih-Nya itu. Kemudian panglima yang memimpin penyaliban itu menepuk-nepuk dada, tanda apa? Penyesalan. Dan sekaligus keluar dari mulutnya pengakuan siapakah Yesus itu. Dari doa Stefanus, ampunilah mereka ya Bapa. Lalu bertobatlah yang memimpin hukum rajam itu, yaitu Saul, Paulus, luar biasa. Jadi dari lahirnya kasih yang tulus ikhlas sebagaimana yang Allah berikan kepada kita dan itu kita pakai sebagai standar kita dalam mengasihi akan menjadi berkat, bahkan orang yang membenci pun akan menjadi kawan kita. Karena itu lagu kita bukan dengan senjata, paksaan atau perang, melainkan dengan apa? Kasih kerajaanmu menang. Melainkan dengan kasih kerajaanmu menang. Jadi kalau kita ingin menghancurkan kebencian, menghancurkan permusuhan, menghancurkan perseteruan, menghancurkan dendam dan sebagainya, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kebencian, tidak dengan kejahatan, melainkan dengan apa? Kasih. Melainkan dengan kasih. Kasih yang akan meluluh lantahkan permusuhan. Kasih yang akan memperdamaikan permusuhan dan perseteruan. Itulah yang telah kita terima dari siapa? Allah melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sehingga Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Karena itu Yesus menegaskan dan memberikan kepada kita perintah yang baru. Marilah kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian ini diangkat menjadi legasi parameter ukuran standar kasih. Dan dituangkan kembali oleh Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 3:18 ya. Marilah kita mengasihi, jangan berhenti pada apa? Mulut, bibir, dan lidah saja. Mengasihi dengan perbuatan dalam apa? Kebenaran. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kalau berhenti di bibir saja, di mulut saja, orang bilang itu gombal. Rayuan apa? Gombal. Jadi kalau kita itu manis di bibir, tidak pernah diwujud nyatakan dalam tindakan, itu namanya kita gombali saja. Nah, ya silahkan pilihan kita yang mana. Mengasihi dengan parameter dunia ini, membatasi untuk mengasihi, terbatas untuk mengasihi orang-orang khusus dan spesial saja, atau kita mengasihi menurut standar yang Allah berikan. Mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Membuka pintu pengampunan dan tidak ada kata 3 kali lagi, 1 kali lagi, 2 kali lagi. Mengampuni, mengampuni, mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Mengasihi, mengasihi, mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Hingga kita tidak pernah berhenti untuk mengampuni, tidak pernah berhenti untuk mengasihi,
Dan kasih pasti akan menghancurkan semua tembok yang memisahkan, semua perseteruan, semua permusuhan, dan kita akan selalu damai dengan siapapun. Di antara orang yang mengasihi dan di antara orang yang memusuhi, kita akan tetap damai. Damai yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah terkorup atau dikorupsi oleh suatu waktu atau oleh peristiwa. Karena seseorang yang menyakiti kita, melukai hati kita, mengolok-olok kita, atau merendahkan kita. Damai sejahteranya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, adik-adik, inginkah kita mengalami damai sejahtera kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun? Marilah kita mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi kita. Marilah kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kasih kita kepada siapapun unconditional. Unconditional ya, tidak karena orang itu mengasihi kita, tidak karena orang itu memperhatikan kita, justru ketika orang itu memusuhi kita, kasih kita kepadanya berlimpah-limpah. Mendoakannya, memberkatinya, dan selalu memperhatikan justru orang-orang yang memusuhi kita. Sebab permusuhan dan kejahatan pasti akan hancur oleh karena kasih. Kerajaannya menang bukan dengan senjata atau perang atau paksaan, melainkan dengan apa tadi? Dengan kasih. Raja kekal pimpinlah. Itu. Kita terus maju ke depan, menerjang dan melawan segala bentuk permusuhan dan kejahatan dengan kasih, di dalam kasih dan tetap mengasihi. Saya berdoa, Bapak, Ibu, suami istri, orang tua, anak-anak, biarlah mengimplementasikan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hingga di tempat di mana kita tinggal dan hidup, di tempat di mana kita bergaul, di situ damai sejahtera Allah kita rasakan dan kita menebarkan damai sejahtera Allah di setiap tempat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Singer akan menyanyikan lagu untuk kita semuanya. Dan marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Kalau masih ada kebencian terhadap seseorang yang kita simpan hingga sekarang ini, dan kita belum memaafkan orang tersebut, maka hari ini kita perlu mengambil keputusan, Tuhan, ampunilah saya. Ampunilah saya. Dalam doa Tuhan Yesus juga memberitahukan atau memberikan contoh kepada kita. Ampunilah saya sebagaimana saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Berdoalah. Jika masih ada kebencian, dendam, dan permusuhan di dalam hati pikiran kita terhadap seseorang, bertobatlah. Berhenti dendam, berhenti sakit hati, berhenti memusuhi. Gantilah dengan mengampuni, mendoakannya, dan memberkatinya. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah melakukan itu untuk kita semuanya. Perintahnya jelas, marilah kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Singer akan menyanyikan lagu ini, silahkan masing-masing tunduk kepala, merenungkan firman Tuhan ini. Buatlah pengakuan di hadapan Tuhan. Hari ini juga nyatakan, saya berhenti membenci, saya berhenti dendam. Mulai hari ini saya mengampuni orang si A, si B, si C yang dalam pikiran hati saya sampai saat ini belum ada damai dengan dia. Sebab perintah Tuhan jelas, hendaklah engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Masing-masing silahkan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dan berdoalah. Jikalau engkau belum mengampuni, bagaimana kalau Tuhan tidak mengampunimu? Jikalau engkau masih menyimpan benci dendam kepada seorang, bagaimana kalau Tuhan tidak mengampunimu?
Kalau engkau merasa bahwa dosa ini, kesalahan orang ini tidak bisa dimaafkan, bagaimana kalau Tuhan berkata juga demikian untukmu? Marilah kita mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi kita. Marilah kita mengasihi sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kalau ada yang ingin mengambil keputusan dan saya mendoakannya, silakan angkat tangan. Pak Pendeta, saya sampai saat ini belum bisa selesai masalah saya dengan seseorang, dengan beberapa orang. Saya bahkan masih sangat benci dan dendam kepadanya. Tapi hari ini saya sadar bahwa saya telah berbuat salah. Saya berhenti benci, berhenti dendam, berilah kepada saya kekuatan. Ampunilah segala dosa kesalahan saya seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Betul-betul ingin saya lakukan Tuhan. Silahkan angkat tangan. Saya ingin mengasihi sama seperti engkau mengasihi saya. Kalau ada silahkan angkat tangan. Saya akan mendoakan. Puji Tuhan, ada lagi silahkan. Puji Tuhan, masih ada lagi yang lainnya. Silahkan angkat tangan. Tuhan, puji Tuhan, saya tidak ada damai sejahtera Tuhan hingga saat ini. Mengapa setiap kali saya melihat dia, hati saya gundah, saya tidak sejahtera. Saya sangat marah. Kemarahan itu tidak pernah bisa berhenti. Hari ini perintah Tuhan jelas. Supaya kita mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita harus selalu membuka pintu pengampunan kepada siapapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dan kita berdoa berkat untuk orang-orang bahkan yang membenci kita. Kalau ada lagi silakan angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya akan mendoakan. Kalau ada lagi silakan. Inilah dasarnya yang tepat. Memang kita harus berkomitmen, dan komitmen itu harus kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin terus-menerus begini Tuhan. Saya tidak ingin membawa kebencian dan kemarahan itu sampai mati. Saya ingin selesai hari ini juga. Jikalau ada lagi silakan. Yang terdekat sekalipun Tuhan ini. Silakan Pendeta Stefanus melanjutkan. Sempurna mengasihi kita. Justru ketika kita masih berdosa, Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus seperti firman Tuhan, merupakan bukti Allah luar biasa mengasihi kita. Mari kita mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita melakukan nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan yang mengangkat tangan, tetap mengangkat tangan, dan kalau masih ada silakan angkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan, kami diteguhkan bahwa Engkau amat sangat luar biasa mengasihi kami. Bahkan ketika kami berdosa, masih berdosa, Engkau tidak berhenti untuk mengasihi kami. Ajari kami
mampukan kami untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengasihi sesama kami, mengasihi anggota keluarga kami, mengasihi mereka yang memusuhi kami, membenci kami, yang membuat kami sakit hati, seperti Kristus mengasihi kami. Meteraikan firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Yosia Wartono, yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan hati Tuhan, keinginan, kehendak Tuhan untuk kami. Berkati dengan kesehatan, dengan hikmat yang terus Tuhan sertakan, bersama keluarga dalam pelayanan, menggembalakan di Gereja Baptis Setia Bakti, bahkan sebagai ketua Badan Pengurus Nasional GGBI, bahkan kesempatan-kesempatan pelayanan lain bersama keluarga. Kami sungguh bersyukur atas karya-Mu yang luar biasa. Engkau nyatakan firman-Mu untuk kami semua hari ini. Hamba berdoa berkat-Mu turun dan menyertai untuk seluruh umat Allah yang bersama-sama datang kepada Engkau menyembah, berbakti, memuji Engkau. Penyertaan-Mu terus-menerus dirasakan, dinikmati. Engkau memberkati pribadi dan masa depan umat-Mu. Engkau memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Engkau memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Engkau memberi kekuatan iman dan pengharapan, bahkan jalan keluar manakala mereka menghadapi persoalan-persoalan, dan menaruh semuanya itu hanya kepada Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati presiden dan wakil presiden kami. Berkati para kepala daerah di seluruh Indonesia. Berkati para penegak hukum, supaya mereka benar-benar dapat menjalankan amanah, dapat menjalankan mandat dengan baik. Hati nurani yang bersih, jujur, memiliki integritas yang tinggi, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka menjadi tokoh-tokoh pengambil kebijakan. Mereka menjadi pribadi-pribadi dan cara kelembagaan menyelesaikan berbagai persoalan demi dan untuk kesejahteraan, kemajuan bangsa ini, seluruh masyarakat Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa kami untuk Ibu Indro dan Kesia Fania bersama keluarga besar. Terus Tuhan limpahi keluarga ini dengan kekuatan dan penghiburan saat mereka mengalami duka cita karena orang yang dikasihi, suami, ayah, telah berpulang kepada Engkau di surga. Berkati teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun, Engkau menyatakan kasih-Mu, sehat dan panjang umur kepada teman-teman kami yang Tuhan anugerahi usia, Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Saya mengundang Ibu Bapak, Saudara, anak-anak berdiri bersama-sama. Mari mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita mengakhiri ibadah ini atas perkenan Tuhan dan berkat Tuhan. Hari-hari yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita tetap menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menempatkan Dia sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ibu Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah ini dan pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, penyertaan yang luar biasa melimpah atas kehidupan kita,
melalui dan di dalam Roh Kudus terus-menerus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua.